Salam, selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita dan malam hari ini Bible Study akan mengarahkan kita kepada pengenalan akan Tuhan Yesus yang akan disampaikan oleh Pastor David Chang dan kita belajar bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini, buat kasih setia dan kebaikan Tuhan, kemurahan yang tak pernah terbatas di depan kami ya Tuhan. Dalam malam hari ini, kami mau belajar bersama-sama agar kami semakin hari mengenal Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang memberikan kehidupan, dan Tuhan yang memberkati setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir, kami serahkan tangan kasih-Mu, berkati teman-teman kami yang belum sempat masuk, berkati mereka semuanya dalam setiap aktivitas dan kegiatan. Dan kami mau mulai pada malam hari ini, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Dari awal kita naikkan pujian ini, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, terserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Ku menyembah Engkau, Yesus. Ku memuji-Mu, Tuhan. Kami buka hati, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam kami. Barui, penuhi setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kau layakkan kami untuk memuji-Mu. Kau layakkan kami untuk menyembah-Mu. Di dalam hadirat-Mu Kau beriku ketenangan. Kau puaskan setiap hati ini. Terima kasih Tuhan.
Bawa kami lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tenggelamkan di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Tuhan. Syaratlah nama ya ralaba ya raba ya ralaba ya raba laba laba. Syaralaba ya ralaba ya raba ya raba ya ralama ya ralaba syaralaba ya ralaba ya ralaba laba. Haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Diagungkannya nama-Mu. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Siapa nama ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Syaralaba ya ralaba ya ralaba. Syaralaba ya ralaba. Siapa nama ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau beri kami kesempatan untuk menyenangkan hati-Mu dengan kami belajar bersama-sama melalui Bible Study malam hari ini. Urapi hamba-Mu, Pastor David Chang yang akan mengajarkan buat kami semuanya. Juga urapi kami semuanya yang kami mendengarkan, yang kami hikmat pengertian. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak David. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat belajar lagi firman-Mu yang sangat berharga ini. Kali ini kami akan membahas topik kasih, tetapi dengan konteks bahwa Engkau sendiri adalah kasih. Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu harus memiliki respon kasih yang alami. Tuhan Yesus, biarlah kami menyelidiki hati kami, apakah kami benar-benar mempunyai kasih yang datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Lunakkanlah hati kami hari ini dan berikan kami pengertian agar kami mengerti firman-Mu yang sangat berharga ini, agar dapat menjadi sesuatu yang berharga untuk kami di kemudian hari. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkan kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah 3 fakta dasar tentang Allah. Ya saudara, ini simple tapi banyak yang dilupakan. Oke, dan di sini banyak hal-hal yang akan bermanfaat bagi kehidupan spiritual kita. Saya akan mulai. Oke, ini udah bagian 9 dari surat 1 Yohanes. Ya. Oke. Untuk ketiga kalinya, surat 1 Yohanes membahas topik kasih. Ini tidak berarti Yohanes kehabisan ide dan mengulangi topik kasih ini lagi. Artinya, Roh Kudus yang mengilhami Yohanes sekali lagi menyajikan pokok bahasan ini, tetapi dari sudut pandang yang lebih dalam. Pertama, kasih terhadap saudara telah ditunjukkan sebagai bukti persekutuan dengan Allah. Nah, itu adalah dari sudut pandang pertama, bahwa jika Anda mengasihi saudara, itu bukti bahwa Anda bersekutu dengan Allah. Kemudian hal itu disajikan sebagai bukti status bahwa Anda adalah anak-anak Allah. Jadi dalam bacaan sebelumnya, kasih terhadap saudara adalah soal berjalan dalam terang atau gelap.
Jika kita tidak mengasihi saudara, kita berjalan di dalam gelap. Tetapi jika kita mengasihi saudara kita, kita berjalan dalam terang. Dan yang kedua yang kita bahas minggu lalu, mengasihi itu adalah masalah hidup dan mati. Jika seorang tidak mengasihi, maka ia masih tetap di dalam alam maut. Oke? Nah, saudara, di dalam pembahasan ini, di 1 Yohanes 4 ayat 7-16, kita sampai pada akar permasalahannya. Di sini kita menemukan mengapa kasih adalah bagian penting dari kehidupan nyata orang Kristen. Kasih adalah ujian yang sah terhadap persekutuan dan hidup kita sebagai anak, karena saudara di sini Allah adalah kasih. Jadi kasih adalah bagian dari keberadaan dan sifat Allah. Nah, saudara, yang ini penting sekali. Respon alami, saudara. Jika kita dipersatukan dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, ya, kita akan berbagi sifatnya. Jadi kalau kita bersatu dengan Tuhan Yesus, kita akan berbagi sifatnya. Dan karena Allah hakikatnya adalah kasih, maka kasih harus menjadi ujian realitas kehidupan rohani kita. Nah, saya kasih satu contoh. Seorang navigator bergantung pada kompas untuk membantunya menentukan arahnya. Tetapi mengapa kompas? Karena itu menunjukkan arahnya. Dan mengapa kompas mengarah ke utara? Karena hakikatnya dia terbentuk sedemikian rupa sehingga merespon medan magnet yang merupakan bagian dari susunan bumi. Kompas respon terhadap sifat bumi. Oke? Nah, saudara, begitu pula dengan kasih Kristen. Karena hakikat Allah adalah kasih, seseorang yang mengenal Allah dan lahir baru, yang dilahirkan dari Allah, akan merespon alami sifat Allah. Sebagaimana kompas secara alami menunjuk kepada sisi utara, demikian pula orang beriman dengan sendirinya akan respon mengamalkan kasih, karena kasih adalah sifat Allah. Jadi kasih ini bukanlah respon yang dipaksakan, itu akan menjadi respon alami. Saudara, misalnya ada seseorang nggak bisa mengasihi seseorang atau tidak bisa mengampuni seseorang, yaitu dipaksa sama pendetanya. Kamu harus bisa mengasihi. Sakit, pendeta. Kamu harus bisa mengasihi. Sakit. Akhirnya bilang, saya bisa mengasihi. Nah, itu bukan respon alami. Nah, dia harus mengecek di dalam dirinya apakah dia sudah lahir dari Allah. Kenapa? Karena orang yang sudah lahir dari Allah, dia akan mempunyai respon alami dengan mengamalkan kasih. Jadi seseorang yang lahir dari Allah mungkin dibuat kesel sama seseorang, ya gitu-gitu. Tetapi saat orang itu susah dan punya masalah, maka orang yang lahir dari Allah itu akan merespon kasih. Dia itu akan mengasihi orang itu, saudara. Itu adalah respon alami yang bukan dipaksakan. Kalau dia masih memikirkan apakah saya harus mengasihi atau tidak mengasihi, itu bukan respon alami. Nah, jadi saudara, hendaknya kita juga harus masuk lebih dalam lagi. Apakah kalau misalnya siapapun yang memerlukan bantuan kita, siapapun yang butuh kasih dari kita, siapapun yang butuh pelayanan dari kita, apakah kita memiliki respon alami atau respon yang dipaksakan, saudara? Nah, itu penting. Jika Anda memiliki respon alami, maka Anda lahir dari Allah, ya. Jika Anda memiliki respon yang mungkin dipaksakan, gak enak sama pendeta, ya, karena pendeta ngomong harus mengasihi, itu mungkin adalah respon yang dipaksakan. Dan ini penting, saudara. Nah, saudara, di sini saya akan hubungkan dengan 3 fakta dasar tentang Allah. Jadi kasih orang percaya terhadap saudara-saudaranya akan menjadi bukti bahwa Anda adalah status anak dan dalam persekutuan dengan Allah. Nah, 3 kali dalam bagian ini Yohanes mendorong kita untuk saling mengasihi. Dia mendukung peringatan ini dengan memberi kita 3 fakta dasar tentang Allah. Nanti kita akan dimulai dengan antikristus yang menyangkal 3-tiganya ini, ya. Nah, kita harus tahu siapa itu Allah. Allah adalah kasih.
Allah Bapa adalah kasih. Apa yang telah Allah lakukan? Allah telah mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita. Ya. Apa yang Allah lakukan sekarang? Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ini adalah fakta dasar. Namun banyak yang kadang-kadang dilanggar. Jadi kita harus tahu, Allah adalah kasih. Allah telah mengutus Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita, dan sekarang Roh Kudus itu ada tinggal di dalam kita. Itu adalah fakta dasar tentang Allah. Nah, saudara, kita baca firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 16. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Jadi setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kami, yaitu para rasul, berasal dari Allah, karena mereka udah menjadi rasul, udah diutus oleh Allah. Barang siapa yang mengenal Allah, ia akan mendengarkan kami, para rasul. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Dengan kata lain, mendengarkan Alkitab, karena seluruh perjanjian baru itu ditulis oleh para rasul, yang di sini adalah kami, ya. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, karena memiliki roh yang sama, saudara. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita, bahwa Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya yang tinggal di dalam kita, saudara. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Karena itu barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikian firman Tuhan. Saudara, yang pertama kita akan membahas fakta pertama bahwa Allah adalah kasih. Ini adalah ungkapan ketiga dari 3 ungkapan dalam tulisan Yohanes yang membantu kita memahami sifat Allah. Pertama, di dalam itu adalah Allah adalah roh, Allah adalah terang, dan Allah adalah kasih. Tentu saja tidak satu pun dari hal-hal tersebut merupakan wahyu Allah yang lengkap, dan memisahkan itu semua adalah hal yang salah. Allah adalah roh dalam esensinya. Dia bukan daging dan darah. Yang pasti, Yesus Kristus sekarang memiliki tubuh yang dimuliakan di surga, dan suatu hari nanti kita juga memiliki tubuh seperti miliknya. Jadi,
semuanya kita akan disempurnakan. Namun karena pada hakikatnya ada roh, Allah tidak dibatasi oleh waktu dan ruang seperti halnya makhluk-makhluknya. Nah, Allah itu terang, jadi ini merujuk pada sifat sucinya. Dalam Alkitab, terang adalah lambang kekudusan, dan kegelapan adalah lambang dosa. Allah tidak bisa berbuat dosa, karena dia maha kudus, karena dia suci, karena dia ada di dalam terang. Karena kita dilahirkan di dalam keluarganya, maka kita juga telah menerima sifat kudusnya. Nah, yang terakhir, Allah adalah kasih. Ini tidak berarti bahwa kasih adalah Allah. Dan fakta bahwa dua orang saling mengasihi tidak berarti bahwa kasih mereka harus suci. Secara akurat telah dikatakan bahwa kasih tidak mendefinisikan Allah, tetapi Allah yang mendefinisikan kasih. Allah adalah kasih, Allah adalah terang. Oleh karena itu, kasihnya adalah kasih yang kudus, dan kekudusannya dinyatakan di dalam kasih, saudara. Jadi segala sesuatu yang Allah lakukan mengungkapkan seluruh keberadaan Allah, bahkan penghakimannya diukur dengan kasih dan belas kasihan, saudara. Penghakimannya, saudara. Banyak hal yang disebut kasih dalam masyarakat modern itu tidak memiliki kemiripan dan hubungan dengan kasih Allah yang kudus dan spiritual. Jadi banyak orang yang kita pikir udah mengasihi dan itu belum tentu ada kemiripan dengan apa yang menjadi esensi Allah. Namun ketika kita melihat spanduk bertuliskan Allah adalah kasih mulai ditampilkan banyak festival, banyak khususnya anak-anak muda melakukan hal mereka sendiri. Mereka mendefinisikan kasih mereka sendiri, seolah-olah seseorang dapat menghargai amoralitas dengan menyebutnya sebagai kasih. Nah, kasih Kristen adalah jenis kasih yang sejati. Itu bukan perasaan, tapi itulah kehendak, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 10 dapat diterjemahkan, demikianlah terlihat kasih sejati. Jadi ada kasih palsu, dan kasih seperti ini harus ditolak oleh Allah. Kasih yang lahir dari hakikat Allah harus bersifat spiritual dan suci, karena Allah adalah roh dan Allah adalah terang. Kasih sejati ini telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara, orang Kristen harus mengasihi. Kasih adalah ujian yang valid terhadap iman Kristen yang sejati. Jadi kalau ada seseorang mengaku dia beriman kepada Yesus Kristus tetapi tidak mengasihi, jangan-jangan imannya adalah iman yang palsu, saudara. Karena Allah adalah kasih, kita telah mengklaim memiliki hubungan pribadi dengan Allah, maka kita juga harus mengungkapkan kasih Allah itu dalam cara kita hidup. Seorang anak Allah telah dilahirkan dari Allah, dan karena itu dia memiliki kodrat ilahi yang sama dengan Allah. Buaya anaknya buaya, ya kan? Kucing miau, anaknya juga miau, saudara. Anjing gonggong-gonggong, anaknya juga gonggong-gonggong. Jadi nggak ada buaya yang bunyinya miau. Nah, saudara, jadi karena Allah kita adalah kasih, maka umat Kristen harus saling mengasihi. Logikanya itu tidak bisa disangkal, saudara. Jadi, saya mengaku saya udah lahir baru. Orang yang lahir baru itu pasti mengasihi. Kita tidak hanya dilahirkan dari Allah, tetapi kita juga mengenal Allah. Di dalam Alkitab, kata mengetahui atau mengenal mempunyai arti yang jauh lebih dalam dari sekedar saya tahu atau pemahaman intelektual. Ya, saudara. Itu di sini mempunyai, kalau dalam bahasa Yunani itu ginosko, mengenal secara total. Jadi kalau di dalam perjanjian lama itu adalah yada, itu istilahnya berhubungan intim, saudara. Jadi semuanya udah tahu gitu loh, ya kan? Misalnya kata kerja mengenal ini yada digunakan untuk menggambarkan persatuan intim antara suami dan istri. Jadi bukan tahu aja istri seperti apa, tetapi karena mereka sudah hubungan intim, mereka itu seluruhnya itu udah mengenal. Nah, itu artinya mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu harus ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita dan sesuatu yang ada di dalam diri dia. Nah,
Jadi Roh Kudus itu harus ada di dalam diri kita. Seperti suami istri, ada sesuatu yang masuk ke dalam dan ada sesuatu yang menerima, saudara. Jadi, mengenal Allah berarti berada dalam hubungan yang mendalam dengannya untuk berbagi kehidupannya dan menikmati kasih-Nya. Saudara, jika Anda ingin mengenal Yesus Kristus, Anda harus merasakan apa yang Yesus Kristus alami di dalam dunia ini. Kalau Yesus Kristus pernah dikhianati oleh teman-temannya, kita juga pasti akan, untuk memahami perasaan Yesus Kristus, kita pasti suatu hari akan dikhianati. Rasanya seperti apa? Ditolak oleh orang lain. Nah, itu cara mengenal perasaan Yesus Kristus saat itu. Yesus Kristus yang tidak bersalah dibuat bersalah. Kita harus mengalami itu untuk mengenal Dia, saudara. Jadi untuk berbagi kehidupannya dan menikmati kasih-Nya. Pengetahuan ini jadi bukan sekedar soal memahami fakta. Itu adalah masalah memahami kebenaran. Kita harus memahami barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah dari sudut pandang ini, saudara. Tentu saja banyak orang yang belum diselamatkan mengaku mengasihi keluarga mereka, bahkan berkorban demi mereka. Dan tidak diragukan lagi, banyak orang-orang ini mempunyai pemahaman intelektual tentang Allah. Lalu apa kekurangan mereka? Mereka kekurangan pengalaman pribadi tentang Allah. Mengutip 1 Yohanes 4 ayat 8, orang yang tidak memiliki kasih ilahi ini tidak pernah masuk ke dalam pengetahuan pribadi dan pengalaman akan Allah, saudara. Jadi kalau kita mengalami apa yang Yesus Kristus alami seperti Dia waktu Dia hidup, berbahagialah karena kita akan mengenal dan memahami Yesus Kristus, saudara. Ya, Yesus Kristus itu ditolak oleh murid-muridnya, menyangkal Dia disalib, murid-muridnya kabur semua. Ada satu yang mengkhianati kita. Kalau kita mengalami hal tersebut, ya, dan kita mengalami apa yang Yesus Kristus rasakan, itu berbahagialah, ya. Apa yang tahu di kepalanya itu tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya jika tidak pernah mengalami hal ini. Siapakah Allah menentukan bagaimana kita harusnya menjadi? Jadi kita harus menjadi seperti Allah. Sama seperti Dia, demikian pula kita di dunia ini. Fakta bahwa umat Kristen saling mengasihi merupakan bukti persekutuan mereka dengan Allah dan status mereka sebagai anak Allah, dan juga merupakan bukti bahwa mereka mengenal Allah. Pengalaman mereka dengan Allah bukan sekedar krisis yang terjadi sekali untuk selama-lamanya. Ini adalah pengalaman sehari-hari, saudara, untuk mengenal Dia lebih baik dan lebih baik lagi. Teologi yang sejati, yaitu studi tentang Allah, bukanlah suatu pengajaran doktrin yang kering dan tidak praktis. Teologi merupakan pengalaman sehari-hari, saudara. Anda akan mengalaminya di kehidupan pekerjaan saudara, di family saudara, dan ini nikmat, saudara. Jadi istilahnya mengalami apa yang Kristus alami, dan kita mendapatkan, kok kita bisa ya mengasihi mereka dan hati kita jadi sukacita. Itu adalah hal yang mengasihkan. Bagi orang dunia, waduh, mampus loh, gitu loh. Tapi bagi orang yang ada di dalam Tuhan, itu adalah sesuatu yang merupakan berkat yang sejati. Seseorang yang mengaku mengenal Allah dan bersatu dengannya, pasti secara pribadi, saudara, terpengaruh oleh hubungan ini. Nah, seorang Kristen harus menjadi seperti Allah, dan Allah adalah kasih. Berdebat sebaliknya berarti membuktikan bahwa seseorang tidak benar-benar mengenal Allah, saudara. Itu adalah bagian pertama. Fakta kedua tentang Allah adalah Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Saudara, karena Allah adalah kasih, Dia harus berkomunikasi. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Kasih sejati tidak pernah statis atau tidak aktif. Bagaimana Allah mengungkapkan kasih-Nya kepada umat manusia? Dia telah mengungkapkan kasih-Nya kepada umat manusia dengan berbagai cara. Dia telah mengarahkan seluruh ciptaan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Sebelum dosa manusia membuat ciptaan berada di bawah perbudakan, manusia di dunia ini mempunyai rumah yang sempurna untuk mengasihi dan melayani Allah. Kasih Allah dinyatakan dalam cara Dia memperlakukan bangsa Israel. Allah tidak menaruh kasih-Nya kepadamu dan tidak memilih kamu, karena jumlahmu lebih banyak daripada bangsa manapun. Sebab kamulah yang paling sedikit di antara segala bangsa. Tetapi karena Allah mengasihi kamu, maka Allah mengeluarkan kamu dengan tangan yang perkasa. Nah, saudara, ekspresi kasih Allah yang terbesar adalah melalui kematian Yesus Kristus, putranya. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Kata yang menunjukkan berarti mengungkapkan diri secara terbuka, diumumkan kepada masyarakat. Ini kebalikan dari menyembunyikan atau merahasiakan. Saudara, di bawah Perjanjian Lama, Allah tersembunyi di balik bayang-bayang ritual dan upacara. Ya. Namun di dalam Yesus Kristus, hidup itu nyata. Dia telah melihat aku, kata Yesus, telah melihat Bapa. Jadi Allah itu digambarkan Yesus Kristus. Siapa yang telah melihat Yesus telah melihat Bapa. Oke. Mengapa Yesus Kristus itu diwujudkan? Dan tahukah kamu bahwa Ia telah menyatakan dirinya untuk menghapus dosa kita? Untuk itulah anak Allah dinyatakan untuk membinasakan pekerjaan iblis, saudara. Nah, jadi waktu di Perjanjian Lama ada domba yang disembelih, itu menunjuk kepada Yesus Kristus, saudara, ya kan? Nah, ada binatang yang haram dan halal, itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang ada di dalam Tuhan dan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, ya saudara. Nah, itu adalah segala sesuatu yang ada di Perjanjian Lama. Itu kita harus melihat dari kacamata Yesus Kristus, saudara. Nah, kalau misalnya pada buah sulung, saudara, itu berarti Yesus Kristus yang bangkit dulu, maka kita yang sebagai buah-buah lainnya akan bangkit pula. Di manakah Yesus menghapus dosa-dosa kita dan menghancurkannya, yaitu membuat tidak berfungsi pekerjaan iblis? Di kayu salib, saudara. Allah menyatakan kasih-Nya di kayu salib ketika Dia memberikan anaknya sebagai korban di sana karena dosa-dosa kita. Ini adalah satu-satunya tempat di dalam surat ini di mana Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah. Judul ini digunakan dalam Injil Yohanes, artinya unik, satu-satunya dari jenisnya. Fakta bahwa Allah mengutus anaknya ke dunia merupakan salah satu bukti kealahan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah, saudara. Bayi tidak dilahirkan ke dunia dari tempat lain. Mereka dilahirkan ke dunia. Sebagai manusia sempurna, Yesus dilahirkan ke dunia. Namun sebagai anak yang kekal, Ia diutus ke dunia. Namun pengiriman Yesus ke dunia dan kematiannya di kayu salib tidak didorong oleh kasih manusia kepada Allah. Hal itu didorong oleh kasih-Nya kepada manusia. Sikap dunia terhadap Allah sama sekali bukanlah kasih, saudara. Ada dua tujuan kematian Kristus di kayu salib. Pertama, agar kita dapat hidup melalui Dia. Dan yang kedua, agar Dia menjadi perdamaian bagi dosa-dosa kita. Kematiannya itu bukanlah suatu kecelakaan, bukanlah suatu kelemahan. Itu adalah janji. Ya, pada saat Tuhan Yesus mengadakan suatu janji bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu. Nah, itu adalah Yesus Kristus. Dia tidak mati sebagai seorang martir yang lemah, saudara. Namun Dia mati sebagai seorang penakluk yang perkasa. Kenapa? Dia mati bukan Dia karena Dia lemah. Yesus Kristus mati agar kita dapat hidup di dalam Dia, untuk Dia dan bersama Dia. Jadi saudara, jika Yesus Kristus sudah mati bagi kita, maka kita harus hidup di dalam Dia, untuk Dia, hanya untuk Dia, dan hidup bersama Dia. Jadi kebutuhan mendesak orang berdosa adalah kehidupan. Ya, orang berdosa nggak ada satu-satunya cara untuk bisa selamat, yaitu dia perlu kehidupan. Karena apa? Kita sebenarnya telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Jadi merupakan suatu paradoks bahwa Kristus harus mati agar kita dapat tetap hidup. Kita tidak pernah bisa menyelidiki misteri kematiannya,
tetapi kita harus tahu ini, bahwa Yesus Kristus di kayu salib mati untuk kita. Itu adalah suatu fakta. Kematian Kristus digambarkan sebagai perdamaian. Yohanes telah menggunakan kata ini sebelumnya, sehingga tidak perlu kita mempelajarinya secara rinci. Dan kita harus ingat bahwa perdamaian tidak berarti bahwa manusia harus melakukan sesuatu untuk menenangkan Allah atau meredakan amarahnya, karena sudah damai. Perdamaian itu bukan sesuatu yang manusia lakukan, tetapi perdamaian adalah sesuatu yang dilakukan Allah untuk memungkinkan manusia diampuni. Allah itu terang, oleh karena itu dia harus menjunjung hukum sucinya. Dia tidak bisa melihat dosa, tetapi Allah adalah kasih. Oleh karena itu dia ingin mengampuni dan menyelamatkan orang berdosa. Bagaimana bisa mengampuni tetapi konsisten dengan sifat kudusnya? Jawabannya adalah kayu salib. Di sana Tuhan Yesus menanggung hukuman atas dosa, jadi memenuhi tuntutan hukum sucinya Tuhan. Namun di sana juga Allah menyatakan kasih-Nya dan memungkinkan manusia diselamatkan melalui iman kepada Tuhan Yesus. Ya saudara, penting untuk dicatat bahwa penekanannya adalah pada kematian Kristus, bukan pada kelahirannya. Fakta bahwa Yesus menjadi manusia tentu saja merupakan bukti kasih, karunia, dan kasih Allah. Namun fakta bahwa dia menjadi dosa, menanggung beban dunia, perlu kita garis bawahi. Teladan Kristus, ajaran Kristus, seluruh kehidupan Kristus di dunia menemukan makna dalam pemenuhannya yang sebenarnya ada di kayu salib. Jadi saudara, kalau seluruh kitab suci itu dikompres jadi satu, cuma ada 4 kata. Kristus mati untuk kita, saudara. Itu paling penting. Jadi untuk kedua kalinya orang percaya didesak untuk saling mengasihi. Nasihat ini merupakan perintah yang harus ditaati dan dasarnya adalah sifat Allah. Allah adalah kasih. Kita mengenal Allah, oleh karena itu kita hendaknya saling mengasihi. Namun nasihat untuk saling mengasihi disajikan sebagai suatu hak istimewa dan juga sebagai tanggung jawab. Jika Allah begitu mengasihi kita, hendaklah kita juga saling mengasihi, saudara. Tidak demikian halnya dengan Kristus. Dia memerintahkan kita untuk mengingat kematiannya. Waktu di perjamuan kudus dia akan lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Kita harus mengingat kematian Allah secara rohani, bukan sekedar sentimental. Ada yang mendefinisikan sentimen sebagai perasaan tanpa tanggung jawab. Sangat mudah untuk mengalami emosi yang serius saat kebaktian di gereja, namun tetap mengalami kehidupan yang sama dengan kekalahan, tidak mengasihi. Jadi percuma kalau misalnya di dalam perjamuan kudus kita benar-benar kayak mengalami emosi yang begitu spiritual, tetapi tetap menjalani kehidupan yang sama. Pengalaman spiritual sejati melibatkan manusia seutuhnya. Pikiran harus memahami kebenaran rohani. Hati harus mengasihi dan menghargainya. Dan kemauan harus bertindak berdasarkan itu. Jadi saat kita memikirkan perjamuan kudus, itu sedang kita memikirkan bahwa Allah sedang mengasihi manusia. Tetapi kalau kita hanya sebatas pengalaman pikiran doang, hati kita tidak tergugah untuk mengasihi orang lain, itu kita tidak bertindak sebagai manusia seutuhnya, saudara. Jadi manusia seutuhnya, pikiran itu harus memahami bahwa Allah mengasihi kita, hati kita harus tergugah untuk mengasihi orang lain, dan kita harus mempunyai kehendak untuk melakukan itu. Itu adalah manusia sepenuhnya, pikiran, perasaan, kehendak. Ya. Jadi semakin dalam kita menyelami makna salib, semakin pula kasih kita kepada Kristus, dan semakin besar pula kita akan peduli terhadap satu sama lain. Kita telah menemukan apa itu Allah dan apa yang telah dilakukan. Namun fakta dasar yang ketiga membawa kita lebih dalam lagi pada makna dan implikasi kasih Kristen, yaitu hal yang ketiga bahwa jadi kita harus Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Saudara, jadi ada 3 fakta dasar. Yang pertama, Allah adalah kasih.
Yang kedua, Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus mati untuk kita. Fakta dasar ketiga adalah Allah Roh Kudus sekarang ada di mana? Tinggal di dalam kita. Pada titik ini ada baiknya kita meninjau kembali apa Yohanes katakan tentang Allah adalah kasih. Kebenaran ini dinyatakan kepada kita di dalam firman, namun kebenaran ini juga dinyatakan di kayu salib, di mana Kristus mati untuk kita. Allah adalah kasih, bukan sekedar doktrin di dalam Alkitab. Ini adalah fakta kekal yang ditunjukkan dengan jelas di Golgota. Allah telah mengatakan sesuatu kepada kita, dan Allah telah melakukan sesuatu untuk kita. Namun semua ini adalah persiapan untuk fakta besar yang ketiga, bahwa Allah harus melakukan sesuatu di dalam kita. Yaitu apa? Tinggal di dalam kita. Jadi kita bukan sekedar pelajar yang membaca buku, atau penonton yang menyaksikan peristiwa yang sangat mengharukan. Kita itu berpartisipasi, saudara, dalam drama besar kasih Allah ini. Ya, misalnya saudara, untuk menghemat uang, kelas drama kasus hanya membeli beberapa naskah drama dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Sutradara memberi masing-masing pemain peran masing-masing secara berurutan dan kemudian berlatih drama tersebut. Tapi tidak ada yang berjalan dengan baik. Setelah 1 jam melewatkan isyarat dan urutan yang rusak, para pemain menyerah. Pada saat itu, sutradara mendudukkan semua aktor di panggung dan berkata, "Begini, saya akan membacakan keseluruhan drama itu untuk Anda. Jadi jangan ada di antara Anda yang mengucapkan sepatah kata pun." Jadi dia membaca seluruh naskahnya, ya kan, secara keseluruhan. Dan ketika dia selesai, salah satu aktor berkata, "Itulah intinya." Jadi saudara, jika kita membaca Alkitab sepotong-potong tanpa kita melihat big picture-nya dari Alkitab, bahwa sebenarnya di dalam Alkitab puncaknya adalah Yesus Kristus mati bagi kita untuk agar kita bisa hidup di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Kita tidak bisa menafsirkan Alkitab dengan benar, saudara. Dan ketika mereka memahami keseluruhan cerita, mereka dapat menyesuaikan bagian mereka dan melakukan latihan yang sukses. Ya saudara, kalau belajar Alkitab misal tentang apa gitu ya saudara ya, kita harus hubungkan dengan Kristus mati bagi kita. Jadi kalau kita bahas tentang sesuatu di dalam Alkitab misalnya ya, kita harus hubungkan Kristus mati untuk kita. Nah, itu barusan kita bisa melihat Alkitab secara keseluruhan. Jadi saat Anda membaca 1 Yohanes 4 ayat 12-16, Anda merasa ingin mengatakan, jadi itulah intinya. Karena di sini kita menemukan apa yang ada di dalam pikiran Allah ketika Ia merancang rencana besar keselamatannya. Pertama-tama, keinginan Allah adalah untuk tinggal di dalam kita. Dia tidak puas hanya mengatakan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita, atau menunjukkan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita. Jadi kita mau coba menelusuri tempat bersemayam Allah yang tercatat dalam Alkitab. Pada awalnya, Allah itu mempunyai persekutuan dengan manusia secara pribadi dan langsung, ya kan? Namun dosa merusak, akhirnya manusia terpisah dengan Allah. Allah perlu menumpahkan darah hewan untuk menutupi dosa Adam dan Hawa, agar mereka bisa kembali ke persekutuannya. Nah, salah satu kata kunci dalam kitab Kejadian adalah berjalan. Allah berjalan bersama manusia, dan manusia berjalan bersama Allah. Henokh, Nuh, Abraham berjalan bersama Allah. Namun ketika peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam kitab Keluaran terjadi, sebuah perubahan terjadi. Allah tidak sekedar berjalan bersama manusia, Ia hidup dan tinggal bersama mereka. Perintah Allah kepada Israel, dan biarlah mereka menjadikan aku tempat perlindungan supaya aku boleh tinggal di antara mereka. Jadi hatinya Allah itu ingin tinggal bersama-sama dengan manusia, tetapi karena dosa yang memisahkan, maka Allah harus membuat yang namanya tempat suci. Tempat suci yang pertama adalah tabernakel. Ketika Musa mendedikasikannya, kemuliaan Allah turun dan berpindah ke dalam kemah. Allah tinggal di dalam perkemahan, tetapi Dia tidak tinggal di dalam tubuh masing-masing orang Israel.
Sayangnya, bangsa ini berdosa dan kemuliaan Allah lenyap. Tetapi Allah memakai Samuel dan Daud untuk memulihkan bangsanya, dan Salomo akhirnya membangun suatu bait suci, kuil yang megah untuk Allah. Berarti Allah tinggal di dalam bait suci. Ketika bait suci diresmikan, sekali lagi kemuliaan Allah tinggal berdiam di dalam negeri itu. Namun sejarah terulang kembali. Israel tidak menaati Allah dan ditawan. Jadi bait suci yang indah itu hancur. Salah satu nabi pembuangan Yeskiel melihat kemuliaan Allah menjauh darinya. Apakah kejayaan itu pernah kembali? Yes, saudara. Pertama, Allah tinggal bersama-sama manusia di dalam tabernakel. Manusia berdosa, akhirnya kemuliaan hilang. Terus Allah tinggal bersama-sama manusia di dalam bait suci. Manusia berdosa, kemuliaan Allah hilang. Tetapi kejayaan ini kembali di dalam pribadi Putra Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi terjemahan literalnya adalah firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi saudara, kemuliaan Allah itu berdiam di bumi di dalam tubuh Yesus Kristus, karena tubuhnya adalah bait Allah, saudara. Nah, tetapi orang-orang jahat memaku tubuh Yesus di kayu salib. Mereka menyalibkan Allah yang mulia. Semua ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menggetarkan dan Kristus bangkit dari kematian, kembali ke surga, dan mengirimkan Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam manusia. Nah, saudara, bait suci disalib, setan kira dia sudah menang karena Allah tidak berada di tengah-tengah manusia, ya. Tetapi ada Roh Kudus yang tinggal di dalam manusia. Berarti Allah ada di dalam manusia. Nah, sekarang ini kemuliaan Allah kini tinggal di dalam tubuh anak-anak Allah. Ya, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Saudara, kemuliaan Allah hilang dari kemah suci, bait suci, ketika Israel tidak menaati Allah. Namun Yesus Kristus telah berjanji bahwa Roh akan tinggal di dalam kita selamanya. Ya saudara, kalau kita percaya dengan iman kepada Yesus Kristus, Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kita, dan dia tidak akan lari lagi dari sana. Ya. Dengan latar belakang ini kita dapat lebih memahami apa yang disampaikan 1 Yohanes 4 ayat 12 sampai 16 kepada kita. Allah tidak terlihat dan tidak ada manusia yang dapat melihat Dia secara hakiki. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dengan mengambil tubuh manusia, Yesus dapat menyatakan Allah kepada kita. Namun Yesus sekarang tidak ada di bumi lagi. Lalu bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada dunia? Ya, dia sekarang menyatakan dirinya melalui kita semua, saudara. Dia menyatakan dirinya melalui kehidupan anak-anaknya, yaitu anak-anaknya yang di dalamnya ada Roh Kudus, saudara. Manusia tidak bisa melihat Allah, tetapi mereka bisa lihat perilaku kita, saudara. Jika kita tinggal di dalam Yesus Kristus, kita akan saling mengasihi, dan kasih kita terhadap satu sama lain menyatakan kasih Allah kepada dunia yang membutuhkan. Kasih Allah akan dialami dalam diri kita dan kemudian diungkapkan melalui kita. Jadi kata kecil yang penting yaitu tinggal digunakan 6 kali. Ini merujuk pada persekutuan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Tinggal bersama Yesus Kristus berarti kita tetap berada kesatuan rohani dengan Dia, sehingga tidak ada dosa yang bisa menghalangi kita. Dan karena kita dilahirkan dari Allah, kita memiliki kesatuan dengan Yesus Kristus. Namun hanya ketika kita mempercayai Dia dan menaati perintah-perintahnya, maka kita memiliki persekutuan dengannya. Jadi saudara, seperti suami dan istri yang setia itu tinggal dalam kasih. Jadi meskipun mereka terpisah jarak yang sangat jauh, demikian pula orang percaya tetap tinggal di dalam kasih Allah. Kediaman ini dimungkinkan oleh berdiamnya Roh Kudus. Bayangkan keajaiban dan hak istimewa saudara-saudara. Kenapa? Karena Allah tinggal di dalam Anda, saudara. Orang Israel perjanjian lama akan memandang dengan heran ke arah tabernakel atau bait suci, karena di situ ada kehadiran Allah di dalam bangunan ini.
Tidak ada seorang pun berani memasuki ruang Maha Kudus, tempat Allah bertahta dalam kemuliaan. Namun sekarang, kita mempunyai roh Allah yang tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam kasih ini, dan kita mengalami tinggalnya Allah di dalam kita. Jadi jika seseorang mengasihi aku, ia akan menepati firmanku, dan Bapa akan mengasihi dia, dan kami, yaitu roh Allah akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Kasih Allah dinyatakan dalam firman dan dibuktikan di kayu salib. Namun di sini kita memiliki sesuatu yang lebih dalam. Kasih Allah disempurnakan dalam diri orang percaya. Walaupun kelihatannya fantastis, kasih Allah tidak menjadi sempurna dalam diri para malaikat. Namun saudara, kasih Allah itu dinyatakan dalam diri-diri orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi kita ini sekarang umat Kristen adalah tabernakel, yaitu bait suci tempat tinggal Allah. Dia mengungkapkan kasih-Nya melalui kita. Jadi kita harus mengasihi karena dia akan mengungkapkan kasih-Nya melalui kita, saudara. Nah, saudara, Campbell Morgan, seorang pengkhotbah terkenal asal Inggris, memiliki 5 orang putra yang semuanya menjadi pelayan Injil. Suatu hari seorang pengunjung di rumah mereka berani mengajukan pertanyaan pribadi. Siapakah di antara kalian berenam yang merupakan pengkhotbah terbaik? Jawaban terpadu mereka adalah ibu, jadi ibunya mereka. Tentu saja Nyonya Morgan belum pernah bisa menyampaikan khotbah formal di gereja. Namun saudara, hidupnya, kasihnya selalu merupakan khotbah tentang kasih Allah. Kehidupan umat Kristen yang berdiam di dalam kasih Allah merupakan kesaksian yang ampuh bagi Allah di dunia. Manusia tidak dapat melihat Allah, namun mereka dapat melihat kasih-Nya menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menolong dan baik hati. Saudara, 3 kesaksian berbeda dikemukakan di dalam ayat-ayat ini. Pertama, kesaksian orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, yaitu kesaksian di dalam diri orang percaya melalui roh, dan kesaksian melalui orang percaya bahwa Allah itu kasih dan bahwa Ia telah mengutus anaknya untuk mati bagi dunia. Itu adalah kesaksian roh kebenaran. Jika ada orang menyangkal Yesus Kristus adalah anak Allah, ada yang menyangkal bahwa dia telah mati untuk dunia, maka itu adalah roh dari antikristus. Saksi-saksi ini tidak dapat dipisahkan. Dunia tidak akan percaya bahwa Allah mengasihi orang-orang berdosa sampai mereka melihat kasih-Nya bekerja di dalam kita, saudara. Kita adalah garam dunia. Jadi kalau misalnya kita memberikan kasih kita kepada dunia, maka dia akan melihat Allah. Ini adalah pengalaman orang Kristen yang sedang bertumbuh dengan Allah, saudara. Ketika dia tinggal di dalam Kristus, menghabiskan waktu bersekutu dengannya, dengan belajar firman, saudara, dia akan semakin mengasihi Allah. Pengetahuan itu akan menciptakan kasih, saudara. Ya, saudara, saya itu dulu itu nggak kenal yang namanya sound system, microphone, sound interface gitu. Sejak saya diracuni oleh Pak Kelvin, saya mempunyai pengetahuan tentang itu. Saya jadi suka kepada mikrofon. Jadi pengetahuan itu akan menghasilkan kasih. Saudara, kalau Anda tidak pernah mempunyai pengetahuan tentang mancing, Anda tidak akan suka mancing. Tetapi ketika Anda mulai pegang kail dan dapat ikan, kamu akan mengasihi, akan mencintai mancing, saudara. Jadi pengetahuan itu akan menghasilkan kasih. Kasihnya juga bertumbuh terhadap orang-orang Kristen lainnya, terhadap mereka yang terhilang, bahkan terhadap musuh-musuhnya. Saat dia membagikan kasih Bapa kepada orang lain, dia akan mengalami banyak pengalaman dan penerapan praktis tumbuh dari kebenaran dasar ini. Saudara, kasih akan menciptakan, pengetahuan akan menciptakan kasih. Tapi kasih akan menciptakan penderitaan, saudara. Anda harus mengalami dulu penderitaan, saudara. Jadi saudara, kalau mancing Anda akan kesel kenapa nggak dapat ikan, ganti kailnya lagi. Nah, seperti itu, saudara. Cinta akan menghasilkan penderitaan, saudara. Ya kan? Untuk mencintai itu berarti Anda akan menjadi rentan, ya. Jika Anda ingin hati Anda tetap utuh, jangan mencintai,
Jangan berikan hati Anda juga kepada binatang. Jadi kalau misalnya kita mencintai anjing kita, kalau anjing kita mati, maka kita akan menderita, saudara. Tetapi penderitaan ini, ya, harus mengalami pengalaman pribadi akan kasih Allah, saudara. Ya, fakta ini bisa menjadi pengganti yang berbahaya jika kita tidak berhati-hati. Yesus tidak sekedar mengkhotbahkan kasih Allah. Dia mengasihi manusia. Kasih dia itu mengakibatkan penderitaan dia. Dia harus membuktikannya dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dia mengharapkan para pengikutnya melakukan hal yang sama. Jadi jika kita tinggal di dalam Kristus, kita akan tinggal di dalam kasih-Nya. Nah saudara, jika kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita harus membagikan kasih ini kepada orang lain. Kapanpun kita membagikan kasih ini, itu adalah bukti di dalam hati kita bahwa kita tinggal di dalam Kristus. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan antara kehidupan batin seorang Kristen dan kehidupan lahiriahnya. Berdiam di dalam kasih Allah menghasilkan dua manfaat rohani, saudara, despite penderitaan-penderitaan yang kita alami. Pertama, saudara, orang yang mengasihi, berdiam di dalam kasih Allah, dia akan bertumbuh dalam ilmu pengetahuan. Nah, jadi ini satu cycle, saudara. Pengetahuan menghasilkan kasih, kasih menghasilkan penderitaan, tapi penderitaan akan menghasilkan pengetahuan lagi. Nah, siklus itu akan muter-muter dan kita akan terus berkembang. Kedua, dia akan bertumbuh dalam keimanan. Jadi iman dan pengetahuan yang tumbuh. Semakin kita mengasihi Allah, semakin kita akan memahami kasih Allah. Dan semakin kita memahami kasih-Nya, semakin mudah bagi kita untuk percaya kepada Dia. Lagi pula, ketika Anda mengenal seorang secara dekat dan mengasihinya secara tulus, tidak ada masalah bagi Anda untuk menaruh kepercayaan kepadanya. Saudara, terlalu banyak bersaksi saat ini hanya sekedar mengucapkan kata-kata. Orang membutuhkan tindakan ekspresi kasih. Salah satu alasan mengapa Allah mengizinkan dunia membenci umat Kristen adalah agar umat Kristen dapat membalas kebencian dunia dengan kasih mereka. Nah, yang paling bawah ini penting, saudara. Salah satu alasan mengapa Allah mengizinkan dunia membenci umat Kristen adalah agar umat Kristen dapat membalas kebencian dunia dengan kasih mereka. Barusan mereka dapat mengalami perasaan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Nah, berbahagialah kamu apabila ada orang yang menghina kamu, menganiaya kamu, menfitnah kamu, segala macam kejahatan karena aku. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jika saudara Kristen kamu berdosa bagi kamu, ya kamu harus ampuni. Tetapi jika musuh kamu yang bersalah kepada kamu, kamu dalam perintah untuk berdoa bagi mereka, saudara. Pendeta, Alkitab memberitahu kita untuk mengasihi sesama kita. Tetapi di gereja saya ragu ada orang yang bisa mengasihi sesama saya, kata Nyonya Simatupang di akhir pelajaran sekolah minggu. Saya sudah mencoba bersikap baik kepada mereka, tetapi tidak pernah berhasil. Mungkin bersikap baik terhadap mereka bukanlah jawaban yang sebenarnya, saudara. Jelas pendeta tersebut. Tahukah Anda, bersikap baik kepada orang yang motivasinya salah bisa saja terjadi. Nah, saudara, dengarkan baik-baik. Pesan Injil adalah pesan kasih. Kasih ini dinyatakan dan ditujukan oleh Yesus Kristus. Jadi satu-satunya cara kita dapat memenangkan orang lain secara efektif adalah memberitakan Injil dan mendemonstrasikannya dalam cara hidup kita. Bukan kasih yang seperti dunia itu. Maksudnya seolah-olah kamu mencoba membelinya, sesuatu seperti itu, gue mau coba bayain dia gitu. Saya pikir Anda dan saya sebaiknya berdoa agar Allah memberi Anda kasih spiritual sejati terhadap sesama Anda. Jika Anda mengasihi mereka dengan cara Kristen, Anda tidak akan bisa menyakiti mereka, kata pendeta itu. Butuh waktu berapa minggu, namun Nyonya Simatupang bertumbuh dalam kasihnya terhadap tetangganya, dan dia juga mendapati dirinya bertumbuh di dalam kehidupan rohaninya sendiri. Tetangga saya tidak banyak berubah, katanya dalam kelompok doa. Tetapi sikap saya terhadap mereka benar-benar telah berubah. Saya biasa melakukan sesuatu untuk mereka agar mendapatkan persetujuan mereka. Jadi saya baik dengan mereka agar dibilang saya orang baik.
Tetapi pola pikir saya, kasih yang sejati saya beda. Tetapi saya sekarang melakukannya, saya mengasihi dia, itu demi Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mati demi mereka. Dan itu membuat perbedaan yang besar di dunia, saudara. Nah, saudara, sebagai penutup, Alkitab adalah wahyu kasih Allah. Dan semakin baik kita memahami kasih-Nya, semakin mudah bagi kita untuk menaatinya dan mengasihi orang lain. Pertimbangan kedua adalah bahwa kecuali kita mengasihi mereka yang terhilang, saudara, kesaksian lisan kita kepada mereka tidak ada gunanya. Dalam paragraf suratnya ini, Yohanes telah membawa kita pada dasar kasih Kristen. Dia masih punya banyak hal untuk diajarkan kepada kita, saudara. Nanti, pada bagian berikutnya, ia akan membahas kasih pribadi kita kepada Allah dan bagaimana Allah menyempurnakan kasih itu di dalam diri kita. Jadi, minggu depan kita akan bahas kasih kita terhadap Allah. Bagaimana kita mewujudkan dan bagaimana cara Allah menyempurnakan itu, ya. Jadi kedua aspek kasih Kristen ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika kita mengasihi Allah, kita akan saling mengasihi. Dan jika kita saling mengasihi, kasih kita kepada Allah akan bertumbuh. Dan kedua pernyataan tersebut adalah benar karena Allah adalah kasih, saudara. Demikian firman Tuhan. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan ke bagian dua terakhir dari kitab 1 Yohanes dengan judul kasih, hormat, dan taat. Tuhan Yesus memberkati. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat Bible Study malam hari ini. Bila kami semakin hari semakin mengenal bahwa Engkau adalah kasih dan hakikatnya Engkau adalah kasih itu dan Allah adalah kasih. Terima kasih bahwa Engkau yang Allah adalah kasih, Engkau Allah yang telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kami, dan Engkau Allah Roh Kudus yang senantiasa tinggal di dalam hidup kami.
Terima kasih buat kami semakin hari, semakin mengerti, semakin memahami bahwa Engkau Allah yang besar itu, yang senantiasa mengampuni, mengasihi, bahkan telah menebus dosa kami, dan Engkau ada sekarang bersama-sama dengan kami, di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang mengajar buat kami semuanya, urapi lebih lagi, berikan hikmat, pengertian, pewahyuan daripada Roh Kudus yang senantiasa menjadi bagian hidupnya, untuk semakin hari untuk dapat mengajar sesuai dengan apa yang Tuhan tuntunkan di dalam kehidupannya. Berkati hamba-Mu ini dalam pelayanan, berkati dalam pekerjaan, juga berkati dalam keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemimpin kami, Pak Min, sebagai gembala kami, dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu ini dalam mengembalakan umat-umat Tuhan yang ada di GP Tanah Abang, sehingga GP Tanah Abang semakin hari, jemaat-jemaat semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Juga kami yang ada dalam kelas ini, berkati kami semuanya dalam kesehatan, dalam kekuatan, dalam berkat-berkat Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah pun senantiasa memelihara hubungan kami semua Tuhan. Sertai kami, malam hari ini kami mau mengakhiri Bible Study malam hari ini, dan kami mau menerima Jemaat pendalaman Alkitab, kasih Allah yang begitu besar yang telah dinyatakan kepada kita. Yesus Kristus yang telah mati bagi kita di kayu salib, dan Roh Kudus yang telah tinggal di dalam diri kita. Kasih-Nya telah begitu besar. Karena itu saudara, sempurnakan kasih Allah dengan kita mengasihi orang lain. Walaupun apa yang kita alami di dalam dunia ini, ya, itu akan membuat kita lebih mengenal Allah lagi dan mempunyai pengetahuan tentang Allah, dan iman kita akan bertumbuh dan tidak tergoyahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Itu adalah berkat yang sesungguhnya, saudara. Terimalah kasih Allah ini, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin.